Salam jumpa kembali bersama kita. Apa yang diharapkan dan dicita-citakan selama ini semoga menjadi harapan dan mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberikan kita umur panjang, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Kesejahteraan lahir, segala terkecukupi, terpenuhi apa yang kita inginkan di dunia ini. Ibaratkan rezeki hari ini sudah pasti suatu saat akan mendapatkan hasilnya. Perekonomian yang baik, mulai dasarnya dalam kehidupan tatanan negara adalah perekonomian. Perekonomian mulai terbentuk dengan sandang pangan dan papan. Sandang kesejajaran pangan adalah barang-barang yang dijual. Jadi perekonomian yang bisa menyetarakan dalam kehidupan. Ibaratkan dari BBM-nya murah, meriah, hingga turun ke perekonomian pun mencapai 60%. Dari situ tidak ada lagi kurs, tidak ada lagi pertukaran antara bank BI. Walaupun sistem barter pada zamannya dahulu kan para nabi, semuanya sistemnya kan barter barang. Hingga Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang gelarnya yang dimakjulkan oleh kakak-kakaknya, mungkin ya, kenabian-kenabian yang bergelar alaihissalam yang 24. Hingga dia merubah tatanan perekonomiannya di daerah Arab, tanah Arab, Al-Jazirah di sana kan, dengan banyaknya penemuan seperti Pertamina bensin, kalau di kita kan BBM. Kalau BBM kita sudah banyak, hasil buminya perlu kita patut bersyukur dan bertafakur. Karena mulai ke perekonomian berdasarkan dari bahan bakar, sandang dan pangan. Kesejahteraan manusia di dunia ini terbentuk perdagangan. Banyak kan aneka perdagangan, apalagi untuk era global sekarang. Perdagangannya sangat luar biasa. Elektronika, terus UKM, usaha kecil mandiri, terus tentang lingkungan hidup, hortikultura, logistik, pengiriman barang, pendaur ulangan, banyak sebenarnya. Cuman kita manusia belum bisa menemukan satu ketentuannya, yang dimana kita menciptakan cipta karya, hasilnya karya-karya anak bangsa yang muda, yang berkarya. Jadi ibaratkan golongan karya dengan rasa penuh perjuangan, kita bahwa kita bisa menjadi pemuda, putra putri bangsa di dunia ini yang berbahagia. Perdagangan sudah setara, tidak ada lagi pertukaran yang nilai pasar jualnya sama. Ibaratkan 1000 atau 1 IDR, 2 IDR atau 500 IDR, pertukarannya 500 sama. Tidak ada lagi real, tidak ada lagi euro, peso. Yang akhirnya pertukaran antara barter uang disamakan, yang akhirnya taraf perdagangan akan kembali pulih kembali. Karena terjadinya republik, harus ada uang dan mencukupi sesuai kebutuhannya. Makanya kita sebagai rakyat sangat dibebaskan berbahagia. Orang-orang yang terlilit dalam mata rantai kehidupannya, apalagi ibaratkan pejabat, menteri yang terikat dalam kehidupan, jangan sampai suatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita mengetahui halnya, karena dalam kehidupan itu ada rahasia. Jangankan begini ya kan, rumah tangga pun ada rahasia pribadinya. Ibaratkan pendapatan hasil, pendapatan dirinya yang menafkahi seorang kita sebagai
kepala rumah tangga menafkahi, pasti ada rahasianya. Rahasianya itulah tabungan. Amaliyah tabungan. Tabungan untuk di dunia, tabungan untuk akhirat, yaitu amaliyah. Jadi kita sama-sama membenarkan jalan solusi terbaik, yaitu dengan cara perdagangannya merata. Pasti terdapat satu tujuan, yaitu yang diharapkan manusia adalah kesejahteraan. Kesejahteraan seluruh umat di dunia. Kalau kita sudah sejahtera akan bahagia. Tidak ada lagi rasa pucat, tidak ada lagi rasa penyesalan. Semuanya akan sama. Karena manusia di mata Tuhan sama, cuma beda tahta dan derajatnya. Ada tingkatan 1, 2, 3 seperti sekolah. Ada 1, 2, 3, 4. Kita ibaratkan keilmuannya, tingkatan-tingkatannya di situlah. Seperti teknik, SPD, sarjana perdana, ST, sarjana teknologi, SH, sarjana hukum. Begini-begini pun aku mengetahui tentang arti kehidupan. Yang mana hidup layaknya di dunia ini, yaitu mencari ilmu. Sampai manapun yang namanya ilmu tak akan bisa dibuang. Ilmu itu akan pasti. Suatu saat kita bertemu. Ingat pepatah guru, ilmu adalah kalam. Kalam adalah tulisan. Suatu saat kamu akan mendapatkan kesejahteraan. Kamu akan bisa mengembalikan kehidupan. Jadi apa yang kita jalani sehari-hari, apa yang kita pernah lakukan. Oh, dalam ilmu, kalau misalkan kan sekolah kan teori. Dalam praktek kehidupan, yaitu bekerja di perkantoran, bekerja di pertelevisian, bekerja di pemerintahan, yang akhirnya bertemulah dengan ilmu itu. Jadi bermanfaat. Jadi manusia tanpa ilmu tak akan ada kebenaran. Berarti ilmu dulu apa pekerjaan dulu? Yang aku tahu adalah ilmu dulu. Mulai dari ilmu pengetahuan. Lalu kita bekerja mengetahui tentang fasilitas, tentang kita bekerja. Sudah kita mengetahui pekerjaannya, dasarnya di bidang apa. Terkadang manusia banyak halnya yang bukan dalam bidangnya, yang akhirnya pekerjaannya lain. Karena manusia banyak berbagai cara. Dalam pekerjaan itu terkadang hanya memandang sebelah mata. Jadi banyak permainan. Yang penting jangan sampai merugikan halnya lain atau perusahaan. Permainan perdagangan itu banyak. Keuntungannya besar. Karena perdagangan yang terjual adalah bendanya. Ibaratkan ini pena. Kita menjual satu bentuk barang. Ini adalah unit. Unit ini ibaratkan dikreditkan pun tidak masalah, karena ini ada barang unitnya. Gitu. Jadi soal perdagangan seperti yang dijalankan oleh kenabian, semuanya dalam bidang perdagangan lah yang menjadi keberkahan hingga dikembangkan di seluruh dunia, hingga dikembangkan lagi duplikatnya oleh China. Perdagangannya. Kalau perdagangan kan dari sedunia itu semuanya ke Saudi Arabia. Seizin lisensi dari Arab Saudi, ibaratkan sama Mr. Salman bin Salman. Oh, itu ini barangnya lulus gitu kan. Begitu pun dengan kehidupan. Jadi suatu saat kita dalam perdagangan mencapai kesejahteraan. Jadi kita bisa memilah dan memilih barang kualitas 1, 2, 3. Kalau misalkan jangan sampai orang lain punya kualitasnya barangnya 1. Kalau misalkan handphonenya kualitas 1, kita kualitas 2, kualitas 3. Tapi kita mempunyai bentuk yang sama. Tapi isi dan otaknya seperti aku sekarang. Pakai baju ya, ibaratkan pasti ada yang sama. Tapi hati dan isinya pasti mungkin tidak ada yang sama. Cuman kita bisa merasakan saat kita dicubit berasa sakit. Dalam kesejahteraan kehidupan, itu terbentuk dalam rumah tangga. Perekonomian, kesejahteraan, dan rumah tangga yang menuju sakinah mawaddah warahmah. Dari situlah tangga kesejahteraan perdagangan hingga kesejahteraan dalam mahligai rumah tangga yang berbahagia.
perdagangan. Kalau perdagangan lancar, rumah tangga lancar, tidak akan banyak berpikir hal yang negatif. Kita menikmati satu halnya terhadap pasangan. Kita bisa healing-healing, kita bisa berjalan-jalan. Seharian kita bekerja, mungkin dalam 1 bulan 4 hari kita berlibur, kita bisa meluangkan waktu biar refreshing otak kita. Kalau misalkan kita dalam mencintai satu hal pekerjaan, kalau kita di bidangnya akan tetap. Jadi sayang dengan pekerjaan itu, bukan hanya sekedar main-main. Kalau main-main kita kotak umpet, itu berarti main-main. Kalau misalkan kita berbahagia, liburan, berarti kita bermain-main. Dalam pekerjaan, gunakan waktu sebaik mungkin, jangan sampai merugikan waktu. Waktu adalah uang. Kamu digaji barangkali 5 juta. Bagi per 30. Berarti 1 hari berapa? Hampir 150.000. Dalam waktu 8 jam pekerjaan. Kamu colong 2 jam. Kerugiannya berapa pekerjaan itu? Yang akhirnya kitanya tidak berfaedah dan tidak menjadi kualitas pekerjaan kita. Kalau aku dulu bekerja begini, suatu hal yang kita dapatkan dalam progres, hari ini aku sudah mendapatkan pekerjaannya di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini. Jadi kita punya data kehidupan. Ibaratkan sekolah. Kalau misalkan kita telaten, kalau kita misalkan menghargai hasil belajar kita kumpulkan pelajaran itu. Jadi kita akan mengingat selalu setiap perjalanan dalam kehidupan. Maka setaralah kehidupan yang hakiki yang baik. Kalau perdagangan, perekonomian sudah sejalan dan setara, kebahagiaan, bahagia lahir. Kita menginginkan suatu bentuk atau menginginkan barang yang belum kita punya, yang belum kita capai, yang akhirnya kita mempunyai, akan bangga dengan sendiri. Sungguh luar biasa apa yang kita harapkan dan cita-cita. Buat kalian yang di sana yang selalu merasa hatinya gundah, merasa hatinya akibat perekonomiannya tidak stabil. Sekarang kan begini, pendapatan dan penghasilan sudah tidak sesuai. Gaya hidup sudah lebihi dari penghasilan. Gimana caranya? Lebih baik kita menikmati dengan apapun yang ada. Kita gunakan waktu dengan berbahagia. Jangan sampai kita terlena dalam dunia. Dunia hanya persinggahan titipan semata. Suatu saat kita pulang membawa amal yang baik. Jadi saat ini kita menikmati kehidupan yang baik. Jadi kalau terkadang kita mikir hanya sementara, hari ini dan besok entah apa lagi yang kita akan kerjakan. Karena travelingnya hati, manusia kadang berbeda pemikirannya tapi tujuannya sama. Seperti gini, Indonesia 38 provinsi atau 38 republik. Tujuannya ke Monas. Pada ke Monas main kan, ibaratkan Monas itu adalah tempat surganya, surga kenyataan. Dalam dunia kita melihat pemandangan keindahan, terus kita melihat panoramanya. Begitupun dengan surga akhirat. Semua tujuannya pasti surga. Tak ada manusia yang menginginkan kehidupannya untuk masuk neraka. Jadi antara surga dan neraka harus seimbang. Kalau semua ke surga hingga penghuni neraka tidak ada, mungkin dunia tak akan sampai saat ini. Jadi akhir semua perjalanan dalam kehidupan menuju kesejahteraan itu berbagai cara. Cara sudut pandang manusia yang selalu berbeda-beda keinginan dan pendapatnya. Apalagi anak-anak sekarang. Mayoritas anak-anak sekarang selalu tidak mau mengalah. Jadi orang tua diatur oleh anak. Karena kemajuannya, zamannya terus berubah. Zaman tidak berubah, orangnya yang berubah. Zamannya masih sama. Cuman kehidupan lingkungan yang berubah, yang mengajarkan kita menjadi tahu
yang menjadikan kita menjadi tahu bahwa sekarang kemajuannya, musimnya, eranya gitu kan. Saat ini kita era digital, semuanya tinggal searching. Dari dulu, dari 2001, mulai awalnya internet sudah terhubungi, cuman berbagai faktor aspek orang ibaratkan supaya mendapatkan cuan uang hingga berbagai perusahaan yang masuk hingga adanya XL, M3, Simpati 3, AS, Axis gitu kan. Axis kan selalu eksis terus. Tri ibaratkan suatu kesaktian dalam diri gitu kan, jati diri. Kartu as gitu kan, jadi as cinta, penuh rasa sayang dan cinta. Dari situlah brand labelnya kita terus patut kita syukuri juga, yang mana telah diberikannya kebahagiaan kita, diberikan penemuan-penemuan dari para penemu atau dokter atau dibilangnya profesor atau sarjana teknologi, sarjana hingga kemajuan perdagangan sekarang banyak, hingga dikembangkan oleh China yang selalu mengembangkan, mengimbangi. Jadi tak ada lagi orang yang di bawah golongannya, semuanya mempunyai handphone apa, hingga dikembangkan menjadi kita saat ini bisa interaksi di media sosial. Media sosial jadikanlah tempat hiburan, bukan menjadikan tempat curhat atau tempat mengeluh kalian atau rasa tangis kalian. Jadi hidup harus smile, harus ceria dan bahagia. Ntar ada tetangga kalian, oh ternyata orang itu mendapatkan masalah, sedih terus, dia terus ketawa, yang akhirnya kita ditertawakan orang lain. Apalagi dalam permasalahan percintaan yang dilematis karena putus hubungan, mengadu pada histori atau SW, mengadu pada Facebook, mengadu sama IG. Jadi istilahnya orang yang membenci kita akan tertawa, dia mentertawakan kita. Berarti mental kita kalah. Kalau kita menjadi figur seorang artis, itu bagus. Dia itu menguasai dramanya. Dia berdrama dan bercerita. Jadi suatu saat dia puncak akan jago berdrama. Kalian suatu saat menjadi artis-artis. Semoga menjadi artis tokoh papan atas, menjadi artis-artis terkenal di provinsi-provinsinya. Walaupun sekarang Indonesia akan terbelah menjadi 38 republik, kita tetap Indonesia Jaya menjadi 110 provinsi, 110 menteri. Jadi sesuai tira-tiranya. Akan ada kebahagiaan, kedamaian Nusantara. Karena setiap suku adat istiadat punya kerajaannya masing-masing. Kita sudah diwariskan dan belajar dari kehidupan yang telah mana para pahlawan terang mana telah memberikan kita hingga saat ini untuk berpikir. Sekarang waktunya kita menjalankan titah. Titah itu adalah seruan untuk membenarkan bahwa jati diri kita ini sebenarnya siapa, fungsionalnya apa, ibaratkan peguru atau jenderal, letnan, atau letnan itu kan ibarat polda gitu kan. Jadi akan dibenarkan dengan dirinya sendiri, tira dan jabatannya. Jadi jangan sampai merasa diri kita malu atau minder. Karena kehidupan yang paling susah itu adalah ibaratkan minder, malu, temperamen. Kalau temperamen cepat marah, emosional. Kalau malu itu apa ya dibilangnya, pemalu gitu. Malu-malu aku mau malu-malu aku mau gitu kan. Jadi istilahnya jangan sampai mental yang kuat, mental yang gigih, mental yang harus dijaga. Karena seorang itu terkadang dalam hatinya adalah mental yang harus dijaga, itu kekuatan hatinya. Bila hati kita bisa menguasai diri, mental kita pun akan kuat. Makanya jadilah diri kita sendiri suatu saat. Apa yang kita diharapkan, yang dicita-citakan, mencapai satu puncak kebahagiaan. Bahagia bukan untuk
orang lain, buat diri kita sendiri. Suatu saat aku melihat kalian pun akan penuh dengan kesenyuman, dengan penuh senyuman. Bahagia dalam sejahtera, mahligai kebahagiaan dalam cinta, dalam pekerjaan. Kalau kita sudah bahagia dalam kebahagiaan bahteranya, akan ada satu kedamaian. Rasa sayang kita ingin selalu dekat, memilikinya. Jadi perdagangan dan perekonomian penuh rasa kasih sayang, maka akan terjual, orang menyayangi. Yang paling utama adalah marketing. Kalau pemasaran kita kuat dalam perdagangan, marketingnya bagus, dengan cara kita iklan atau dengan cara kita mempromosikan, maka perdagangan itu keuntungannya besar. Dari situlah perdagangan kita kembangkan dan terus kita kembangkan. Jadi menjadi mata rantai dalam kehidupan dengan sistem organisasi, struktur organisasi yang baik dan benar. Masalah struktur perdagangan ada masalah celah-celah, seperti dalam proyek, seperti dalam hal masalah apapun pekerjaan, pasti ada celahnya. Jangan sampai merugikan diri kita sendiri, merugikan perusahaan atau merugikan diri kita sendiri. Buat kalian semoga sehat selalu yang di belakang layar, yang selalu mengikuti kemajuan era digital sekarang, yang selalu melihat, memandang hanya sebelah mata. Ibaratkan dengan rasa senyuman dan kasih sayang kita, bahwa semuanya adalah saudara se-Adam dan se-Hawa. Mulai awal tercipta di dunia adalah Adam dan Hawa yang ada di Mekah. Kita ibaratkan kalau bahasa orang Arab bilang, kita itu ajeng Nabi, keturunan Nabi. Kalau kita keturunan ibaratkan Syekh, dibilangnya Syekh itu adalah kiai. Makanya kita keturunan dan para kenabian juga. Jadi semoga kalian dengan doa yang khusyuk, semoga terpanjat apa yang diinginkan dan dicita-citakannya, mendapatkan jodoh-jodohnya yang sehati dan seperserasa. Jadi serasa ingin memiliki gitu. Jadi merasa sehari pun merasa kerinduan yang tak akan hilang. Jadi merasa takut kehilangan. Kalau kita merasa takut kehilangan, maka akan ada setaranya kehidupan yang sejajar. Jadi istri kita pun sejajar dengan keadaan diri kita, bahwa dia menyayangi diri kita, istri kita, suaminya sebaliknya menyayangi dirinya. Jadi keromantisan. Jadi dunia ini akan dipenuhi dengan warna kebahagiaan. Berbahagialah bagi kamu yang merasakan kebahagiaan untuk saat ini, pagi ini, aktivitas jalani dengan hari-harinya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa sarapan, jangan diperbanyak harapan yang nantinya putus asa dalam hati. Angan adalah cita-cita yang harus kita rengkuh. Ibaratkan kalau kita misalkan hati dan perasaan sudah tidak seiring sejalan, lebih baik pisahkan hati kita itu. Mungkin ada orang yang lebih tepat, yang bisa menjadi acuan, menjadi pemimpin rumah tangga dalam kehidupan. Dalam rumah tangga pun ada pemimpinnya, itu imamnya. Imamnya itu adalah kita sebagai lelaki, menjadi imam rumah tangga dan panutan. Ibaratkan aku menjadi imam sekarang, driver atau pilot. Berarti kita menyelamatkan banyak penumpang. Mau diarahkan, dibawa kemana, landingnya, layaknya, istirahatnya. Nah, begitu pun dengan imam dalam kehidupan kita. Kita harus membawa dengan baik dalam rumah tangga.
Buat kalian yang selalu hadir, jaga kondisinya, tetap tampil apa adanya, tetap tampil kece gitu. Karena kecantikan manusia sekarang banyak make up, sekarang banyak apa? Banyak pembersih muka, biar muka kita tetap tampil kinclong, tetap segar, enak dilihat, segar dipandang, sedap dipandang. Jadi kita membersihkan, karena kebersihan sebagian dari iman. Maka keimanan patut kita jaga untuk menjadi akhlak yang akhlakul karimah, akhlak yang banyak, akhlak yang kuat, karomah dan hidayah kesehatan dalam diri kita. Jadi hati kita harus dilepaskan. Jangan sampai membenci keadaan atau membenci orang lain. Kita saling melepaskan, saling memaafkan satu sama lain. Apalagi sama saudara. Kita harus saling mengingatkan. Mulai awalnya kita hidup dengan saudara. Mengingatkan rasanya susah kita, hidup kita. Sayangilah saudara-saudara kalian. Kalau aku saudaranya kan banyak. Jadi di mana-mana bingung untuk menyayanginya. Sedangkan aku juga butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya sebagai pelukan. Kasih sayang adalah motivasi supaya kita itu bisa memberikan jalan-jalan yang terbaik, arahan. Karena ilmu dari anak kecil pun kalau misalkan dia mengajarkan kita menjadi tahu, memberikan jalannya, ambil hikmahnya. Karena ilmu itu semuanya berfaedah. Seperti sekarang, sampah banyakan bergelantangan di mana-mana. Itu kalau dijadikan pupuk, didaur ulang, akan kembali menjadi barang yang berharga. Cuman yang terutama adalah izin yang paling sulit. Makanya kalian semuanya semoga menjadi anak-anak yang berbahagia, berbakti pada orang tua, dan mendoakan orang tua, menghormat kepada benderanya. Kita harus penuh syukur. Rasa apa yang ada pernah kita jalani, kita sekarang hanyalah penikmat. Saat Indonesia ibaratkan tempo dulu hingga sekarang dibangun infrastrukturnya jadi lebih baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semua yang sudah berpartisipasi menjalankan tugas kewajibannya sehalayaknya. Badan Migran Indonesia, Badan Migrasi yang ada di Amerika, yang ada di mana, yang orang asli-aslinya dari 38 provinsi menjadi 38 negara, kita akan pulang membawa kebahagiaan. Hasil yang dicita-citakannya. Suatu saat anak cucu kita akan bahagia. Dia tentu menentukan arah dan tujuannya. Dia sampai bisa ibaratkan kita sebagai orang tua bisa melihat betapa bangganya seorang anak yang kita didik, yang kita bina, yang kita memberikan nafkahnya, yang kita membiayainya. Akhirnya dia mencapai tujuannya. Kita sebagai orang tua mendapatkan tirah tatanya hingga diberikan kepada anak, yang akhirnya kita selalu mendoakan dengan khusyuk. Jadi kalau misalkan doa khusyuk, dengan uang akan lebih khusyuk. Jadi pikirannya tidak kemana-mana, tidak ngalor ngidul. Karena suatu saat aku akan mendapatkan gaji dan imbalan yang setimpal. Jadi doanya khusyuk. Apalagi kalian ibaratkan sekarang yang nonton ada 1 miliar. Doakan aku menjadi orang yang lebih berharga. Doakan aku menjadi orang yang berguna untuk bisa meraih dan mengangkat kalian. Semoga aku panjang umur, dan semoga aku diberikan jodoh yang terbaik.
Sebaiknya kalian pun aku doakan jodoh kalian yang terbaik untuk dirimu dan agamamu kelak. Jadi tidak ada lagi perbedaan, halnya yang mana tetap sama rukun Islam dan Pancasila. Pancasila untuk kenegaraan. Dan situ satu ketuhanan yang esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan banyak. Manusiaan itu golongan antara semua manusia di dunia ini. Kalau ada yang kena musibah, bencana, patut kita diberikan uluran tangannya. Kalau ada yang bencana masalah perasaan dan hati, dia tinggal ngaji Yasin, terus ngaji surat Waqiah. Jadi hati yang rapuh akan tertutup kembali menjadi manusia yang lebih tegar dalam suka dan citanya. Percintaan ada dilematis, yang namanya perempuan terkadang rapuh akan bercinta. Perdagangan, perekonomian, kesejahteraan, dan cinta. Kalau misalkan perasaan cinta banyak sekarang, ibaratkan laki-laki tidak bisa menerima kenyataannya karena minder. Oh, dia golongannya orang kaya. Yang akhirnya kita merasa tersisihkan. Aku tidak bisa meraih perasaan itu karena mungkin bukan levelku. Karena kehidupan pasti ada level 1, 2, 3. Stage 1, 2, 3. Seperti dalam permainan Mobile Legends, Resident Evil, permainan game, pasti ada level. Disitulah tahapan dalam kehidupan. Makanya buat kalian jangan pernah berkecil hati, suatu saat akan mendapatkan keinginan meraih bintang. Bukan bintang di surga, bintang di hati kita. Bintang dalam gelar dan tahta kita. Jadi senyum kebahagiaan, senyum keramah tamah. Jadi tidak ada lagi senyum kepalsuan. Pura-pura bahagia itu memang menyakitkan. Terkadang bikin hati kita resah dan gundah. Bikin hati kita kacau, gusar, galau. Aku selalu termenung tiap hari gitu kan. Entah jalan mana yang harus kulalui dalam perjalanan kisahku. Dulu merasa bangga dengan keadaan. Ibaratkan dengan secara kenakalan, dengan secara hal yang tidak baik, sangat tenang. Setelah kita mengetahui jati diri yang sebenarnya, hal itu tidak jadi jaminan. Hingga kita akhirnya bertafakur mengevaluasi diri. Akhirnya kita berdoa dan selalu meminta agar aku bisa ditempatkan dalam posisi yang terbaik, menemukan jalannya. Aku asalnya jalan luak-liok gitu. Aku pengen lewat jalan tol biar lulus doa. Yang akhirnya kita mengembalikan keadaan, bermunajat dan bertafakur, meminta pertolongan, meminta doa supaya jalan kita dibukakan dan dimudahkan. Yang akhirnya Tuhan Allah memberikan jalan sirna dalam hati. Jadi kita dipertemukan. Rasa kasih sayang kita, makan kita, jalan-jalan rezekinya selalu dimudahkan. Karena kita sudah mempunyai ketenangan. Hati kita tidak risau. Kalau kita sudah mempunyai rasa ketenangan, hati dan otak dan perasaan kita seiring sejalan. Tidak ada nafsu, ibaratkan tidak ada syaitan yang merasuki. Kalau nafsu pasti semua manusia punya. Ambisi itu harus. Suatu saat aku menginginkan mobil, menginginkan ibaratkan rumah. Itu ambisi, itu cita-cita. Layak kita melakukan hal apapun dalam doa itu. Kita hanya permohonan dan meminta. Jadi apapun kehendak dalam kehidupan, tinggal kembali kuncinya adalah diri kita sendiri. Tergantung kita yang menilai dan memilih jalannya. Seperti dalam esai, ujian, pilihan ada A dan B, C, D. Tergantung mana kita yang memilih, ketepatan yang dipelajari dalam esai, pilihan, jawaban, dan soal. Kalau aku dulu paling cepat.
Karena aku sudah tidak mau mikir gitu. Dipikirin dalam hatiku, gimana aja, yang penting aku dapat ijazah. Makanya sekolah itu jangan terlalu lama. Otak manusia itu yang berjalan 4 jam, 5 jam, 6 jam, akhirnya pikirannya pengen pulang, pengen naik motor, lapar, pengen jalan-jalan banyak. Karena dalam ilmu psikolog, otak yang mencerna itu 4 jam. Kesananya mah wah udah otaknya lain-lain. Ini pengen makan, ini pengen ketemuan, ini pengen pacaran. Ini sembraut pikirannya. Dari situlah, makanya kita terus belajar karena semua pelajaran semua sudah ada. Kita bangsa yang kaya akan budaya, bahasa yang kaya. Makanya kalian berbeda-beda bahasa, tetap satu juga bahasanya Indonesia. Kalian mau di timur, di barat, di selatan, di utara, menjadi republik masing-masing. Yang penting satu tujuan adalah kesejahteraan, kesetaraan, dan perdagangan perekonomian yang harus dipulihkan kembali. Buat kalian tak kenal, maka kata saya yang kenali dari diri kita sendiri. Mengenali seseorang dengan penuh kenyataan dan keyakinan hati. Ibaratnya jangan melihat hanya penampilan dan ketampanan, tapi melihat hatinya sama tidak, seiring sejalan apa tidak. Ibaratkan hati aku kuning, kalau hati kamu merah, berarti kita sejalan. Kamu merah, aku kuning, berarti kita bertemu dengan hati kuning, merah bertemu dengan hati merah. Merah yaitu laut dengan merah itu adalah darah. Pencucian darah itu al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Terus aja mencuci diri dan melingkari hati biar selalu refleks. Kalau kita kaget, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, jadi kalau kena musibah apapun. Kalau misalkan kita tidak terbiasa dalam lingkungan sehari-hari, bagong, katanya kan, berkata-kata kasar gitu kan, berarti itu tidak baik. Refleksnya dalam posisi lisan yang tidak baik. Bagong itu ujang kalau bahasa Jawa. Kalau bahasanya 62, kasar. Jasuni, Jakarta, Jawa, Sunda, Chinese, Cianjur. Dan setelah kita terus belajar. Buat kalian yang di Maroko, yang di Abu Dhabi, terus yang di Aljazair, Uni Emirat, yang di Kongo, yang di Filipina, yang Vietnam, di Hong Kong, pokoknya Asia, sedunia, seglobal. GBHN garis besar haluan negara. Bundar. Bumi itu dikelilingi planet Pluto, Mars, Saturnus, Aquarius, apalagi planet paling jauh Pluto ya kan, bulan. Nah di situ. Jadi kita mengetahui adanya belajar. Sekarang zamannya media digital. Kita tinggal searching, tinggal tahu, tinggal bikin draft, tinggal dimasukkan. Jadi suatu saat kita mengenang, melihat hasil kinerja kerja kita. Jadi pekerjaan tak ada yang hina. Kita bekerja apapun, yang penting mencapai tingkatan harga setara, kehidupan sejahtera, menuju madani, menuju ketakwaan. Madani itu keimanan dan ketakwaan. Kita bertakwa, taat pada peraturannya, taat pada apa yang kita jalani sehari-hari. Sebagai pada prinsipnya manusia adalah ketaatan, kedisiplinan. Sekarang ibarat aku bikin peraturan, terus akunya tidak disiplin, akhirnya nanti sama anak sekarang dibilang bikin peraturan, terus kamu sendiri gak mentaati peraturan, akhirnya kita malu sendiri.
Ibaratkan itu adalah teguran buat hati kita. Cambuk biar selalu mengingat. Bukan berarti kita harus dicambuk ceprot gitu. Diingatkan. Kalau misalkan dia tidak mengingat halnya, mungkin suatu kebiasaan, kita perlahan. Yang namanya manusia, apalagi mahasiswa atau siswa, emotionnya tinggi, masih dalam masa pubernya, nafsunya, darahnya, darah remaja, darah pemuda, jadi menggelora. Jadi kita ikuti alurnya secara baik. Anak pemuda sekarang itu adalah penuh rangkulan, rangkulan. Kita rangkul, kita arahkan, yang nantinya dia malu sendiri. Kalau dia bentak, seperti kejadian-kejadian di sekolah, atau kita hakimi, yang akhirnya timbul dendam. Temperamen psikolog kita, rasa trauma, yang akhirnya dendam. Maka hal itu kita jauhkan, jangan sampai terjadi lagi dan terulang, karena kemajuan zaman sudah berganti. Anak sekarang ini dirangkul, maunya seperti apa dan mau bagaimana arah dan tujuannya, karena mereka pun mencari tujuan yang pasti. Sekarang begini, orang itu kerjanya enak, terus aku begini aja, akhirnya kecemburuan sosial. Makanya perulang Quran dan arahan pembinaan yang baik, dibina, bina marga, jasa marga, banyak kan, cipta karya, pembinaan. Kalau kita kan sudah dari dulu sudah terbiasa dan berorganisasi dan partai dalam community group. Jadi hidupnya banyak orang-orang yang selalu mendoakan dimanapun juga. Mata rantai kita tidak pecah, jangan sampai kita dipecah belahkan dengan keadaan. Fungsinya komunitas adalah menjalin silaturahmi dengan baik, dengan cara yang baru, dengan baik. Jangan sampai lagi ada tawuran, merasa kejagoan. Sekarang ibaratkan gini, lebih baik kita tinju di samsak, ibaratkan ya, di tempat ringnya. Kita akan menjadi olahragawan yang baik gitu. Jadi apapun yang kita ciptakan, kalau kita mempunyai tujuan atau pembinaan, maka banyak mayoritas keseimbangan dalam kehidupan apapun di dunia ini, dalam kesehariannya, pada bidangnya masing-masing. Oh, kamu bidangnya ini, oh aku bidang ini, oh aku bidang ini. Tapi kita jangan pecah dalam mata rantai kehidupan, yaitu komunitas. Karena aku dari dulu paling senang dalam berkomunitas. Karena komunitas itu silaturahmi yang kuat, mempererat, sampai kita banyak saudara, banyak teman. Bukan banyak pacar, banyak teman. Kalau masalah pacar, kita kembali lagi ke diri kita sendiri, yang intinya kita tidak pamer dengan pasangan. Disitulah kita mengerti arti kehidupan. Manusia di dunia ini tak ada yang salah. Yang salah kalau kita jalan salah, kalau jalan baik kita baik gitu. Buat sahabat BMI, di mana kalian berada, semoga sehat. Jaga perasaan hati, kesehatannya. Semoga berdoa selalu keinginan dan cita-citanya mudah-mudahan terkabul. Apa yang diinginkan dan diharapkannya. Karena tumpuan manusia ada dalam dirinya sendiri, kita kembalikan kepada yang berhak dan berwajib membenarkan semua perkara yang ada di dunia ini. Berarti kita perlu golongan semuanya bersatu kita teguh. Jangan bercerai kita kawin lagi. Kalau bercerai kawin lagi berarti tidak sepaham dengan diri kita, langsung kita melapor. Jangan sampai kita menjadi janda sengketa atau duda sengketa.
menjadi resmi gitu. Status hubungan yang resmi. Oke deh, buat sekalian semua dimanapun kalian berada, jangan galau hatinya, jangan sampai pesimis. Berdoa dan terus berdoa, karena di dunia tak ada yang tidak mungkin. Pasti mungkin akan terjadi suatu saat harapan dan mimpi. Kita hanya manusia yang punya rencana, yang punya keinginan. Apapun keinginannya yang kita harapkan dan dicita-citakan, terkabul, terlaksana dan terbukti. Makasih banyak buat sahabat semuanya. Salam dari A sampai Z buat kalian dimanapun berada. Tak kenal maka tak sayang, maka kenalan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.